Salam kita curahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat para jajaran pengurus harian, ada Mbak Jin Sami atau Sami Amalia, Sami Amalia, Bayu Sami Tami, Bayu kami Sami Amalia, kepanjangan dari Jeng Sami aja. Jeng Sami. Terus ada wakil bendahara umum Ibu Nikmatul Hidayati Hajjah, Nikmatul Hidayati. Terus ada juga beberapa pengurus harian. Terus yang terhormat kepada Dewan Pembina Pak Leo RT Panjaitan SHMH, ada dari Sekretaris Dewan Penasehat Bapak Dr. Andes Martin A.R. Manungga MM, bisa berdiri Pak. Nah, beliau jadi pembicara juga nanti, tapi gantian, kursinya terbatas. Terus yang terhormat ada Bu Dona dari Dewan Pakar dan beberapa DPW yang bisa hadir, ada yang dari Papua, ada yang dari Jakarta, ada juga ketua-ketua departemen, ada dari badan, anggota badan, dan terutama para pendiri. Semua di sini kebanyakan rata-rata pendiri. Ada ketua DPW Sumbar juga, Pak Darius, bisa berdiri Pak. Ini sudah di Sumbar teman-teman. Ini ada Pak DKI, biar kenal, saya kenalkan lagi, Pak Patrick. Yang dari Papua, Pegunungan Jaya Wijaya, Pak siapa tadi? Ya, mau berdiri, itu semua berdiri yang dari Papua, semua berdiri. Berdiri, yang dari banyak kan dari Papua. Brepos, itu artinya Pancasila. Terus ada juga ketua-ketua sayap. Ada Satgas itu Pak ini. Dari Bekasi, itu ketua umum Satgas kita yang baru, karena yang lama masuk angin. Gitu. Terus ada Mas Arif dari disabilitas. Bisa berdiri Mas Arif. Itu mengadvokasi penyandang cacat. Harus ada Mas Agus yang bikin Mars ini, Mas Agus Hamause. Nah, ini sekretaris Dewan Seniman UKM Indonesia. Jadi semuanya Indonesia. Dan kebetulan hari ini adalah 1 Juni 2021, tepat hari lahirnya Pancasila. Dalam sambutan saya, hari lahir Pancasila itu bukan persoalan kita tanggal 1, tanggal 22 Juni, 21 Juni 1946 pada saat sidang BUPKI, Badan Penyelidik Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BUPKI, bukan persoalan di tanggal, tetapi yang paling penting bahwa Pancasila dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal itu, dan negara menetapkan hari ini adalah hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1904, mulai dari 46 sampai 2021. Peringatan ini untuk menguatkan, kalau Bapak Ibu baca ADRT kita membangun partai, melandasi perjuangan partai, itu semuanya sumbernya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Inilah yang menjadi rujukan kita bahwa kita berjuang. Apa isinya? Pancasila kan sudah jelas ada 5 pasal. Terus Undang-Undang Dasar ada juga pasal-pasalnya disebutkan. Ya. Terus Pancasila turunannya kalau zaman dulu ada butir-butir, ada norma-norma, ada nilai-nilai, dan semuanya bisa kita tafsirkan menurut pendapat kita masing-masing. Yang penting tegak lurus sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan tidak melenceng dari persatuan dan kesatuan Indonesia. Bahkan logo partai kita ada NKRI-nya, tegas. Ada lambang operasi sebagai persatuannya, ada lambang bintang sebagai demokrasinya, ada lambang timbangan sebagai wujud keadilan dan persamaan hak, penegakan hukum, ada juga peta Indonesia sebagai persatuan Indonesia. Biru sebagai tanda ibu ini biru, semua
benua biru itu sebagai laut dan langit. Jadi kita adalah negara yang penuh indah, dikelilingi pantai yang biru, langit yang biru, yang mungkin kalau di tempat di Afghanistan itu tidak ada. Mungkin kita tinggal di Irak itu mungkin tidak ada. Kita kalau ke pantai sedikit sudah lihat sangat biru yang sangat luas. Yang kita sebut tadi wasalji wal barad. Kita punya tafsir terhadap Pancasila yang kita sebut namanya hermeneutika politik Pancasila. Dalam landasan kita di ADRT, tafsir kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan itu seperti apa sih? Apa itu terus berjuang angkat senjata? Apa terus mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Tapi yang paling penting adalah bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan atau membumikan atau menekankan, meneguhkan komitmen kebangsaan untuk mencerahkan peradaban, untuk mencerahkan agar masyarakat ini tidak tertindas, agar masyarakat yang miskin bisa juga ikut bahagia, dan agar yang melarat bisa hidup bersama-sama dalam kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Merdeka dalam artian sentosa, makmur, adil, dan baldatun thayyibatun warahmatuh. Kalau orang Islam sebut, atau kita sebut masyarakat madani, atau kita sebut masyarakat damai sejahtera. Sebuah masyarakat yang diimpikan agar kebahagiaan itu terjadi. Hari ini sudah terjadi, kita duduk enak, ngobrol enak, makan enak. Ini di Palestina perang, di Irak perang masih. Di beberapa negara Korea untuk bersuara begini susah. Artinya kita sudah benar-benar merdeka, tinggal kita mengisinya. Mengisi itu cukup dengan sebagai warga negara yang baik kita hidup kemerdekaan atau mengisi proklamasi. Dan itu jelas saya sebut di dalam visinya. Visi kita adalah mewujudkan Indonesia bahagia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Visinya, misinya adalah yang pertama keadilan sosial, kesejahteraan, ekonomi kerakyatan, kesetaraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan penegakan hukum. Terus persamaan hak. Ada 7 itu semuanya adalah sangat idealis dan sangat kokoh sebagai ideologi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam melangkah. Nanti dan kita adalah partai kader. Partai kader itu apa? Partai yang solid, yang punya handal, punya pemahaman. Apa sih nilai-nilai perjuangan kita? Apa sih harapan-harapan perjuangan kita? Kenapa? Kalau kita tidak paham, maka nanti akan melenceng. Maka seolah-olah partai hanya milik individu. Partai itu hanya untuk membangga-banggakan diri. Partai itu hanya jadi tempat untuk narsis-narsisan. Bukan begitu. Partai itu adalah alat perjuangan. Dan pisau analisanya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Gerakannya adalah gerakan politik kader. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama dan akhirnya adalah berserikat bersama dalam panggung politik, merebut kekuasaan, dan kekuasaan ini kita pergunakan dengan baik. Karena dengan kita punya kekuasaan, kita bisa mengatur di legislatif, di eksekutif, maupun bahkan di yudikatif. Artinya mengatur segala aturan yang ada di masyarakat dengan aturan. Sakti itu artinya sejak Pancasila berdiri itu sudah penuh dengan kebersamaan. Tidak ada ideologi apapun, baik itu nasionalis sekuler, baik itu dari Kristen, baik itu dari Islam, baik itu dari manapun, itu yang dominan. Di dalam sidang BUPKI ada A.A. Maramis, Muhammad Yamin, ada Soekarno, ada Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, ada Wahid Hasim, ada Supomo, dan lain-lain, ada 9, ada Hatta. Mereka merumuskan, sudah diputuskan, yaitu ada sebagian yang sudah memutuskan sesuai Piagam Jakarta menjalankan syariat Islam sebagaimana pemeluknya. Tetapi
di sidang pleno PUPKI yang dari NTT, dari Sulawesi Utara, dari Papua itu protes. Kenapa tidak isinya begini saja? Akhirnya atas kerendahan hati dari tokoh Muhammadiyah dan NU, ya sudah, kalau gitu kita rubah namanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa di ayat 1 atau pasal 1 di Pancasila. Sehingga kita menjadi negara bukan negara sekuler nasionalis atau negara agama, tetapi kita negara berketuhanan. Itulah yang membuat kita sakti dalam artian kokoh. Andaikan waktu itu ketika Soekarno menang sebagai tokoh nasionalis, PNI menang, mau merubah ideologi Pancasila menjadi negara sekuler, nasionalis, chauvinis, itu sangat bisa, tetapi tidak bisa dilakukan karena kita majemuk, karena tidak ada kekuatan mayoritas. Waktu itu ketika Natsir, ketua Masyumi menjadi Perdana Menteri, bisa saja dia merubah dan menguatkan menjadi negara Islam, tetapi mereka juga nggak kuat, hanya 20% PKI pada tahun 65 sangat berpengaruh. Dari tahun 55 bahkan istilah Soekarno itu di dalam kendali PKI, tapi juga tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak menguasai mayoritas. Artinya Indonesia basically-nya itu adalah bersuku-suku, berbanyak agama, bercabang-cabang, pulaunya banyak, kulitnya berbeda, rambutnya berbeda-beda. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang putih seperti saya, ada yang seperti Sunda, macam-macam lah. Ada yang dari Madura, ada yang dari ada yang dari Minang, semuanya berbeda-beda, tetapi tetap dalam satu kesatuan. Kalau mayoritas ditekankan, kemarin terjadi polarisasi di 99, PDIP menang 33%. Kalau dia didukung Golkar, nasionalis, partai nasionalis, berubah ideologi Pancasila, bisa saja. Karena menurut Undang-Undang Dasar 45, amandemen itu bisa dilakukan kalau didukung 2/3 dan keputusannya 2/3. Tapi kenapa sampai detik ini ideologi bangsa atau aturan konstitusi negara kita tidak pernah berubah? Di konstitusi di Amerika itu berubah ideologinya, dasar negaranya berubah berkali-kali. Di Indonesia tidak berubah. Itulah yang dikatakan sakti, bukan sakti mandraguna. Bahwa kesaktian kita adalah karena kita sudah berbeda sejak lahir, bahwa pulau-pulau kita sudah banyak, bahwa kulit kita juga sudah berbeda, bersuku-suku, berbanyak-banyak agama, dan semua ini menjadi sakti. Tidak ada kekuatan mayoritas. Kalau misalnya PKS sebagai partai yang mengedepankan ideologi Islam menang, bisa merubah, tapi apakah bisa? Tidak akan pernah bisa. Karena buktinya Islam pun yang sudah besar 85%, bahkan mungkin sekarang 80% saja. Andaikan terjadi referendum menjadi negara Islam bisa, tapi tidak bisa dilakukan. Itulah maksudnya kesaktian Pancasila. Pada saat komunis berkuat dan diatur dalam kekuatan bernegara, mereka mengatur negara. Subandrio sebagai Menteri Luar Negeri bisa saja mengambil alih dan segala macamnya, tapi tidak bisa. Sehingga itulah Pancasila itu sakti karena kita berbeda-beda dan kita hari ini bersatu dalam bingkai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan semua 4 pilar ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pererat kesatuan ini. Itu yang harus kita kuatkan, kita kokohkan, kita teguhkan, kita pertajam ke bawah sampai ke bawah agar terjadi kemakmuran, agar terjadi kesejahteraan, agar terjadi penegakan hukum. Memang hari ini masih banyak kelemahan, korupsi masih ada, kemiskinan masih ada, kesenjangan masih ada. Banyak kalau di Jakarta ini baca apartemen besar-besar tapi banyak orang tidur di gerobak. Apa itu merdeka? Memang belum merdeka. Karena itulah di dalam pasal 34 disebutkan orang miskin, terlantar, dan kaum lumpen lah itu
tanggung oleh negara. Siapa yang menyelenggarakan penyelenggaraan negara itu? Ya itulah partai politik yang akan beragama dan bermasyarakat. Artinya antar tetangga kita pun kita juga harus Pancasilais. Nilai-nilai dan butir Pancasila itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Tata krama, sopan santun, unggah ungguh, dan segala itu bagian dari adat istiadat, norma-norma yang harus kita ikuti. Jangan karena merasa hebat, merasa kaya, merasa ini menyepelekan atau menghina orang lain atau merendahkan orang lain, itu tidak dibolehkan. Cerminan diri kita adalah cerminan bangsa kita. Kalau kita buruk, kalau kita orang-orang yang nggak benar, kalau kita bukan kader-kader yang baik, maka negaranya pasti tidak baik. Semua diawali dari bawah. Orang tua saya pernah bilang, kamu sebelum keluar rumah makan dulu. Kenapa, Ma? Kenapa, Bu? Supaya kamu nggak bertengkar. Kalau lapar kamu nanti bertengkar, emosi ini. Artinya apa? Itu cermin dari rumah. Yang kedua, kamu jangan kaki naik di atas. Jangan begini, jangan begini. Kamu melatih di rumah. Ketika kamu di rumah orang, kamu tidak membiasakan kebiasaan burukmu di luar. Itu cerminan kalau di keluarga. Artinya apa? Untuk membangun pemimpin-pemimpin bangsa, kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan itu harus dilalui lewat partai ini. Harus ideologinya jelas, aturannya jelas, tujuannya jelas, fungsinya jelas, dan partai UKM akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik, yang sudah dikader, sudah dilatih dari rumah kecil menjadi rumah besar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi 3, 2. Atau Indonesia? Jaya! Atau Indonesia? Jaya! Atau Indonesia? Jaya! Yes, yes, yes. Yuk. Atau Indonesia? Atau Indonesia? Atau Indonesia? Yes, yes, yes. Partai UKM Indonesia Jaya. Partai UKM Indonesia Jaya. Partai UKM Indonesia